Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas materi PPKN bab kelima. Kali ini adalah kelas 8. Materinya adalah Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 sub materi pokok. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Namun sebelum itu silahkan kalian bisa baca dulu KD pada materi ini. Bisa kalian baca sendiri, ada 4 KD. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian bisa menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk poin yang pertama yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Seperti pada materi sebelumnya, berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo, kemudian ada Jong Sumatranan Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Dan banyak juga organisasi yang lain yang juga bermunculan seperti Sekarukun, Jong Betawi, Jong Bataksbon, yang dimana organisasi ini bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Nah, semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu. Para pemuda kemudian menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda yang pertama di Yogyakarta. Kongres Pemuda yang pertama ini telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda 1 ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 2 hal. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Itulah hasil dari Kongres Pemuda yang pertama. Kemudian Kongres Pemuda yang kedua. Kita buka. Kongres Pemuda yang kedua atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya, yaitu Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranan Bon, Jong Islamitin Bon, dan Jong Ambon. Kemudian rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di gedung KCB.
Kemudian rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Ostjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Kemudian pada rapat penutup di gedung Indonesia Club Gebau di Jalan Kramat Raya 106, Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Nah, pada rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Soenario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Seperti kalian pernah baca, berikut ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda yang kedua. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah tadi sedikit sejarah mengenai Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda diikrarkan pada Kongres Pemuda yang kedua. Nah, bagaimana arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia? Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Kemudian, para pemuda membangun komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa Indonesia. Nah, semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat dan di laut. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita harusnya membangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Indonesia. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Kemudian untuk yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar akan mempertegas jati diri kita sebagai bangsa. Itulah nilai-nilai yang dijabarkan dari semangat Sumpah Pemuda, yang seharusnya kita sebagai generasi muda, generasi penerus bisa melanjutkan perjuangan sampai saat ini dan seterusnya tentunya. Baik, itu saja untuk materi kita kali ini mengenai
arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk poin berikutnya akan dibahas pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.